Halo, saya Dewani Mentari dari 27 dengan NIM 811419345. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian hukum. Penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang biasa disebut dengan research, yang berarti memeriksa kembali. Penelitian merupakan upaya pemenuhi keingintahuan manusia dalam taraf ilmuwan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab akibat dari setiap gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian sendiri bersifat objektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan diraih bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui suatu prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol. Menurut buku Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Hukum yang ditulis oleh Surjono Sukanto, beliau mengungkapkan tentang tujuan penulisan hukum. Yang pertama, bahwa untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan suatu masalah dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum sehingga dapat merumuskan hipotesa. Yang kedua, untuk mengembangkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok. Yang ketiga, untuk mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum dan memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dan gejala lainnya yang biasanya berdasarkan oleh hipotesa. Yang terakhir, untuk menguji hipotesa yang berisikan tentang hubungan-hubungan sebab akibat, namun harus juga dilandaskan pada hipotesa tersendiri. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian hukum yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian hukum normatif atau doktrinal. Yang kedua adalah penelitian hukum empiris atau non-doktrinal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penelitian hukum normatif atau doktrinal. Secara etimologi, berasal dari bahasa Inggris atau normative legal research, atau yang dalam bahasa Belanda disebut normative Juristenonderzoek, dan dalam bahasa Jerman biasa disebut dengan normative juristische Recherche. Dalam buku pengantar penelitian hukum yang ditulis oleh Surjono Sukanto, beliau menjelaskan tentang penelitian hukum normatif atau doktrinal. Beliau mengungkapkan bahwa jenis penelitian normatif atau doktrinal merupakan penelitian yang meliputi penelitian akan azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lalu ahli yang lainnya yaitu Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum, beliau menjelaskan tentang penelitian normatif atau doktrinal yaitu sebagai berikut. Penelitian ini memiliki sifat preskriptif dan terapan yang memiliki kaitan dengan apa yang seyogyanya atau apa yang seharusnya, seperti tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum dan norma hukum, ilmu hukum yang menjadi koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku, bukan perilaku individu, dengan norma hukum dengan mempelajari dan memahami kondisi intrinsik aturan hukum. Dan yang terakhir, Johnny Ibrahim dalam bukunya Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, beliau mengungkapkan bahwa penelitian ini merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang tetap dalam penelitian hukum normatif yang dibangun dengan disiplin ilmiah dengan cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya merupakan hukum itu sendiri. Lalu bisa kita simpulkan bahwa jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan suatu penelitian hukum yang berfokus kepada kaidah atau azas dalam arti hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar hukum yang memiliki karakteristik hukum sebagai suatu hal yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri, bukan oleh faktor di luar hukum. Dikarenakan hukum merupakan pedoman tingkah laku manusia yang tidak boleh disimpangi. Penelitian ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau law in book, atau hukum sebagai suatu kaidah atau norma yang menjadi patokan dalam berperilaku manusia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian empiris atau non-doktrinal. Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu empirical legal research, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan empiris juridisch onderzoek, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan empiris juristische Recherche. Dalam jurnal Metode Penelitian Sosial atau Non-Doktrinal untuk mengkaji hukum dalam konsepnya sebagai realiti sosial, Sutanjo Wijosobroto menjelaskan tentang penelitian empiris, bahwa penelitian ini kajiannya bersifat a posteriori, yang berarti ide dan teori tentang
datang belakangan, sedangkan fakta dan data akan muncul terlebih dahulu dengan strategi pemikirannya bersifat induksi. Merupakan suatu penelitian yang tidak hanya berbicara tentang hukum atau undang-undang sebagai preskripsi yang terekam sebagai dead letters law, namun sebagai kekuatan sosial politik yang terstruktur dalam organisasi penegakannya. Berikut proses di tengah konteks sosiokulturalnya, dan merupakan studi dengan penelitian tentang text in context, yang hasil penelitiannya bukan berupa imperativa namun menghasilkan teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat dan perubahan dalam proses perubahan sosial. Lalu ahli lainnya yaitu Zainuddin Ali dalam bukunya Sosiologi Hukum juga menjelaskan tentang penelitian ini. Penelitian ini diarahkan untuk mempelajari akan fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak pada aspek hukumnya, yang sosiologi hukum dan ilmu empirisnya menempatkan konstruksi hukum abstrak ke dalam struktur sosial yang ada sehingga menjadi lembaga yang utuh dan realistis. Lalu ahli yang lainnya seperti Peter Mahmud Marzuki dalam buku yang sama yang seperti tadi yaitu penelitian hukum juga menjelaskan tentang penelitian empiris atau doktrinal. Menurut beliau, penelitian ini disebut dengan sosiolegal atau social-legal research dikarenakan penelitian ini hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang dimana hukum dipandang dari segi luarnya saja. Yang bisa disimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat yang termanifestasi dalam perilaku hukum masyarakat yang berupaya melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan fokus kajiannya yaitu yang pertama, subjek yang diteliti berupa perilaku nyata individu atau masyarakat yang pantas dengan kaidah hukum, dan yang kedua, sumber data yang digunakan yang berupa data primer yang berasal dari masyarakat yang terkait secara langsung terhadap objek penelitiannya. Sekian dari saya, terima kasih.